Mungkin kundur sadurunge kelon malam Jumat. Ya, acara selanjutnya kelon. Sebelum kelon akan ada prosesi sungkeman. Sing lanang kon nunggu ning kasur ngene ta. Sing wedok bajune seksi. You can see. Karo bojone dhewe ora apa-apa ta. Mlaku sing apik ning ngarepe sing lanang dodok. Anaknya metu cok. Ketoke anak sing bengok sing biasane metu iki. Kok iso anake metu iki lho. Kayak kula ning Jakarta ngaji nasihat pernikahan kanca kula artis. Yo artis atek terkenal tapi artis. Sing lanang wah sing ganteng sing wedok wayu. Isuk tak takoni piye malam pertamamu? Waduh Gus gagal. Ngopo bojo kula udunen modar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal, keluarga besar, warga Dukuh, Kebaton, Menguneng, Warung Asem, Batang, Bapak Ibu warga masyarakat Batang rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba yang di depan supaya bisa pindah ke atas genteng saja atau duduk. Mas-mas Banjar lenggah mawon Kang. Duduk saja nggak apa-apa. Percayalah, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Lenggah mawon. Saya bersyukur malam hari ini, kalau Bapak Ibu dengarkan suara saya, sangat-sangat tidak nyaman. Karena sudah hampir seminggu saya sakit. Nanti habis ini saya langsung mau ke rumah sakit. Tetapi rasa cinta saya terhadap syiar itu jauh melebihi rasa sakit yang saya rasakan. Apalagi ketemu Bapak Ibu warga masyarakat Batang. Saya selalu mengatakan, seseorang yang mencintaimu tak akan kehabisan alasan untuk mempertahankanmu dan takkan mencari alasan untuk melepaskanmu. Maka malam hari ini doakan saja mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sampai akhir pengajian. Saya melihat banyak anak muda di sini, anak-anakku, ingatlah bahwa sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Kita bersyukur ada momentum kebangkitan untuk anak muda di bangsa ini. Kalau dulu Bung Karno pernah mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Tapi hari ini, berikan kepadaku 10 pemuda
maka akan aku kalahkan Vietnam. Nah, tentunya ini pas 10 pemain Vietnam goblok. Sok tahu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu alasan Allah itu memberikan rahmat kepada hambanya adalah karena ada kebaikan yang dilakukan oleh sang hamba. Maka bisa kita baca dalam Al-Quran satu firman Allah, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu paling dekat dengan orang yang baik. Artinya apa? Kalau pengen mendapatkan rahmatnya Allah, jadilah orang baik. Orang baik itu akan banyak diuji. Sebagaimana barang yang baik pasti dihasilkan dari proses yang sangat panjang. Ibu-ibu punya suami, ngertinya sudah dalam keadaan sunat, bentuknya sudah bagus. Bisa menjadi bentuk yang bagus karena prosesnya lama. Pakai di khitan, betul? Apalagi yang khitannya di Jepara, bentuknya ukir-ukiran. Demikian juga orang pengen menjadi baik itu butuh diuji, Pak. Istiqomah dan konsistensi itu butuh diuji. Ujian-ujian yang Allah berikan itu dalam rangka menjadikan kita baik. Kalau sebenarnya saya sakit, suara saya tadi siang itu mohon maaf Pak, mungkin nggak keluar. Sebenarnya ya normal-normal saja. Karena minggu-minggu ini sangat-sangat full jadwal saya. Orang panas tak antem ini. Cangkire pinggil jiji ini. Ping tulisannya love, alah apa aja. Nah, tetapi saya pengen kemudian anak-anak sahabat saya ini punya semangat yang sama. Bahwa rasa sakit, rasa tidak nyaman, itu bukan untuk kita hindari, tapi untuk kita lawan. Orang optimis selalu saja melihat peluang dari semua masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Kayak cangkemnya ngapa ya? Oh, bapak-bapak ini berdua ini mriki mawon Pak ngapunten jenengan mriki mawon. Kita mriki mawon Kang, cedak kula mriki. Lemu ra rumangsa cah iki jane. Orang optimis selalu memandang dari sudut pandang positif. Sementara orang pesimis selalu memandang dengan sudut pandang negatif. Orang optimis selalu melihat celah peluang dari sebuah masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dari semua peluang. Kita hidup hari ini bukan lagi di era milenial, tapi Gen Z. Di era 5.0. Yang era kita hari ini mohon maaf, tidak bisa disamakan dengan zaman bapak-bapak dulu. Kalau ini adik-adik mungkin era Gen Z, era milenial. Bapak ini jelas kolonial. Tantangan hidupnya itu berbeda, Pak. Contoh misal, perkembangan informasi hari ini begitu cepat. Kalau dulu kita dibully sama orang hanya MLM, mulut lewat mulut. Sekarang perkembangan informasi mohon maaf, koran itu sudah tidak laku. Kenapa?
Karena kita bisa update informasi bahkan minute by minute, bahkan detik per detik. Kalau dulu Indonesia bertanding di SEA Games jam 8 malam, kita nunggu tayangannya mungkin seminggu lagi berita olahraga. Sekarang jam 8 tanding Pak, jam 9 sudah ada videonya. Perkembangan begitu cepat, artinya apa? Sumber daya manusia kualitasnya perlu di-upgrade. Maka saya sering bilang, anak itu sekarang bapak ibu mohon maaf, duduk sama orang tuanya 30 menit di rumah nggak betah. Tapi kalau nongkrong di warung kopi 6 jam betah, betul? Orang tua bilang anak kurang ajar, sama orang tua nggak betah, kenapa sama temannya betah? Bapak ibu mohon maaf, yang perlu dievaluasi tidak hanya anaknya, tapi juga bapak ibunya. Iki malah cangkeme rungokno kupingmu iki piye iki? Ketoke korban penelantaran orang tua kita. Lho, ora bahaya toh. Cuaks. Satu hal mungkin Bapak Ibu, zaman yang kita hadapi berbeda. Kalau dibilang, oh anak kalau di rumah nggak boleh main HP Gus, enggak. Jangankan anaknya, bapak ibunya juga mainan HP. Kadang-kadang bapak ibunya di kamar juga lucu. Suaminya chatting sama siapa, istrinya chatting sama siapa. Di rumah sama anak bisa main HP. Di rumah anak nggak boleh main game Gus, main game. Problemnya bukan itu. Di rumah anak nggak bisa bikin kopi komplit. Tapi kenapa anak nggak betah di rumah? Yang pertama, selalu saja anak itu ditempatkan sebagai pendengar. Wong tuane ngomong terus, anaknya ra entuk ngomong. Padahal sekali-kali anak itu pengen didengar. Makanya kenapa dia nongkrongnya di warung kopi? Karena kalau ketemu sama teman, saling mendengarkan curhat masing-masing. Bapak ibu harus bisa menjadi teman curhat bagi anaknya. Supaya tahu problem yang dihadapi oleh anak, yang pertama. Yang kedua apa? Kadang-kadang orang tua itu juga aneh Bu. Nasihat dari tahun ke tahun, dari zaman mbah sampai hari ini, diulang-ulang terus diberikan kepada anak. Sehingga begitu orang tua mau ngomong, anak batin, wes tahu. Padahal problem anakmu dengan problem yang kamu hadapi itu berbeda karena zaman berubah. Makanya kemudian apa? Anak merasa bosen di rumah. Tak golek nggon metuwe curhat karo konco. Dia merasa mendapatkan tempat, eksistensinya diakui ketika ketemu dengan teman-temannya dibandingkan ketemu dengan bapak ibunya. Maka orang tua hari ini mohon maaf, ketika dikatakan oleh Nabi, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Mohon maaf, saya juga orang tua. Saya punya anak. Jangan jadikan hadis ini untuk menjajah anak. Kalau posisi kita sebagai orang tua, harusnya mohon maaf. Hadis itu adalah dalilnya orang tua. Maksudnya apa? Surganya anak tergantung kelakuan orang tua. Kalau kamu nak sebagai anak, kamu juga harus paham surganya anak tergantung hormatnya kepada orang tua. Tapi kita Pak sebagai orang tua, pahami bahwa hadis itu adalah mengisyaratkan kepada orang tua bahwa surganya anak tergantung kelakuan orang tua. Ini cangkeme anaknya sobat aku jadi. Kok kayaknya kamu dendam banget sama bapak ibumu. Bukan berarti saya memprovokasi anak untuk tidak hormat. Wajib li. Saya sering bilang birru, Nabi Muhammad mengatakan apa? Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Muliakan bapak ibumu, maka anak-anakmu akan memuliakanmu. Kenapa ini saya sampaikan Pak? Saya itu ingat betul. Nabi Muhammad tanggal 1 Syawal itu didatangi sama malaikat Jibril alaihissalam. Tepat tanggal 1 Syawal
Malaikat Jibril turun dari alam langit ketemu dengan baginda Nabi. Turun. Loh kan malaikat Pak. Masa malaikat teko pek. Ira pantes kok. Malaikat Jibril ketemu dengan Nabi. Dia matur. Ingat, malaikat Jibril ketemu Nabi itu bukan dawuh. Karena derajat Nabi Muhammad jauh lebih utama dibandingkan malaikat Jibril. Penggunaan kata itu begini, mbak-mbak adik-adik yang gak ngerti bahasa Jawa halus. Kalau orang tua kepada anak itu namanya dawuh. Kalau anak kepada orang tua itu namanya matur. Kalau Pak Camat kepada lurah itu dawuh. Kalau lurah kepada camat, matur. Suami kepada istri itu dawuh. Istri kepada suami, matur. Saya khawatir kita orang Jawa kehilangan Jawa nih. Bapak Ibu, Anda semua saya tanya. Kalau Anda saya kasih uang kerso napa mboten? Nah, sing jawab kerso kuwi goblok. Kudune jawabannya apa le? Purun. Kerso itu untuk orang lain, kalau untuk diri kita purun. Mila nyuwun sewu, kok jenengan nyuguh ke orang lain, bahasanya apa? Monggo dipun kersakaken. Tenan toh, oke sing ra iso toh. Nah, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu bukan dawuh. Dalam satu kitabnya Imam Abu Hasan As-Sadili disebutkan, kalau orang menganggap malaikat Jibril itu lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad, tidaklah dia mati kecuali dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Makanya bocah-bocah hadroh itu kamu semangat nih. Kalian tuh manusia terpilih. Makanya saya besok masuk surga insya Allah dikawal sama anak-anak sholawat. Tapi ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Percaya le. So, kamu ditanya sama calon mertua, pekerjaanmu apa? Penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Paling mertuamu bilang, alah anak hadroh modalnya cuma sarung. Kamu jawab, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Dalamnya. Malaikat Jibril matur. Nabi Muhammad, nggih Jibril, saya mau berdoa 3 hal. Tolong kamu aminkan. Iki ngopo cangkemmu amin? Iki dialognya malaikat Jibril karo Nabi Muhammad. Suwe-suwe tak dongake ketekan malaikat lho kowe. Israel. Panik ra. Langsung yang sana teriak tenang. Suwe-suwe bengok. Ganjel to. Apa 3 doa yang dibaca oleh malaikat Jibril dan diaminkan Nabi Muhammad? Mohon maaf Bu, yang berdoa malaikat terbaik, yang mengaminkan Nabi terbaik. Kira-kira doanya diijabah nggak Pak oleh Allah? Diijabah, nggak mungkin nggak. Sing donga malaikat paling jos. Yang mengaminkan manusia paling top. Lah sing ngamin ke cangkemmu ra mandi. Apa doa malaikat Jibril? Kenapa cerita tadi saya sampaikan soal hadis surga itu terletak di bawah kaki ibu? Malaikat Jibril berdoa dengan mengangkat tangannya. Ya Allah ya Rob, cangkemmu menengo gitu loh. Sandet rasa ngaceng loh gue. Ya Allah ya Rob, jangan kau terima amal ibadah dari umat Muhammad. Baik puasanya, sholatnya, hajinya, qiyamul lailnya, maupun sedekahnya. Bila sampai hari ini 1 Syawal, ada anak yang masih durhaka dengan ibu dan bapaknya. Nabi Muhammad menjawab Bapak Ibu, amin. Saya dengar doa ini merinding. Nabi Muhammad mengaminkan doa Jibril yang Jibril minta kepada Allah. Kalau sampai ada anak durhaka
sampai tanggal 1 Syawal tidak minta maaf sama orang tuanya, jangan pernah terima amal ibadahnya. Loh, termasuk cangkemmu loh. Mungkin lah ana wong ngamen ki sing pas goblok. Aku merinding kok malah oman amin. Para bahaya tah. Paling dulu meneh kesetrum cangkeme dulu. Nah, saya itu sering dapat curhatan anak-anak muda itu. Gus, saya itu sudah rampung kuliah. Kenapa ya kok saya cari pekerjaan susah? Gus, saya itu sudah bekerja, kenapa ya karir saya nggak bisa berkembang? Gus, saya sudah bisnis, buka usaha, banyak modal, tapi kenapa ya usaha saya tidak berkembang? Salah satunya, mohon maaf, kesalahan itu bukan pada manajerial kita, tapi justru pada pola hubungan kita dengan orang tua kita. Saya itu coba memahami, kenapa Nabi mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terdapat pada kemurkaan kedua orang tua. Ini mohon maaf Pak, ternyata orang tua itu adalah malaikat yang Allah kirim secara langsung dan nyata ada di depan mata kita. Kita hari ini sibuk sowan ngalor ngidul cari kiai, cari habib, minta doa restunya habib dan kiai. Tapi kita lupa untuk minta doa restu dari ibu bapak kita. Kita keluar uang sana kemari, kemana? Mencari ridhonya guru. Tapi kita lupa mencari ridho kedua orang tua kita. Jadi mohon maaf, berarti cinta sama kiai nggak boleh Gus? Siapa yang bilang? Boleh. Tapi secinta-cintamu dengan gurumu, jangan pernah menomorduakan ibu dan bapakmu. Makanya kalau kita baca Pak, sejarah para wali itu rata-rata diangkat derajatnya oleh Allah. Itu ternyata cuma 2 Pak. Bukan karena dia ahli sholat tahajud, bukan karena dia ahli puasa. Kalau saya ini senang puasa bukan karena saya pengen jadi wali. Saya sudah sakit seminggu Pak, tapi puasa Daud saya nggak berhenti. Hari ini saya masih puasa. Karena saya senang dengan puasa. Saya juga punya pikiran begini. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau saya punya kebiasaan puasa, saya pengen dimatikan oleh Allah dalam keadaan puasa. Kalau saya biasa ngaji seperti ini, kenapa saya sakit gak berhenti? Saya bangga dong kalau saya ngaji Israel datang. Diumumkan di masjid-masjid Batang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang saudara kepala desa. Umpamane kepala desanya saya ngendi? Halo bro. Ya rasa nangis Pak Lurah, biasa wae. Melas. Insyaallah. Pokoknya lurahnya aja nganti kaya batik. Kakean pola. Lurahnya masih muda ya. Menjabat berapa lama Pak Lurah? Baru 2 tahun. 2 tahun. Kemarin ikut demo ke Jakarta enggak Pak Lurah? Ora usah Pak Lurah. Kurang mengawean. Menjabat baru setahun minta perpanjangan menjadi 9 tahun. Jarene dadi lurah gajine titik. Kok demo? Demo perpanjangan. Pun Pak Lurah tak dongake dadi lurah 6 tahun 3 periode. Amin. Rasa demo gayane ini supaya masyarakat lebih baik Gus. Alah lurah demo itu 9 tahun, minta perpanjangan 9 tahun, bukan masyarakatnya menjadi baik, tapi mergo lurahe modale urung balik. Itu apa?
Sing sabar Pak Lurah. Sabar itu baik, sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja Pak Lurah. Nah, ketika mendapatkan curhatan-curhatan itu, kenapa saya usaha nggak maju-maju? Ya jelas lah, ada di Indonesia itu usaha yang nggak bisa bikin maju. Orang mancing, nggak mau diajak maju. Yang kedua, orang tandur, orang gelem diajak maju. Indonesia kok PDI iki apa? Hubungannya wong tandur karo PDI iki apa ya? Canem saiki kok ngeri bahasannya aku. Ora bahaya tah. Seruduk banteng dasmu lho kayaknya. Indonesia itu profesinya aneh-aneh Pak. Ra gelem maju, tandur karo mancing. Ono meneh profesi yang menurut saya paling menjengkelkan sedunia. Profesi wasit sepak bola. Ngeprank, kira kurang ajar tapi. Tapi sebenarnya bukan itu Pak Lurah. Wasit sepak bola itu kurang ajar. Kenapa? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Dan orang kita itu sekarang banyak seperti itu. Goleki salahe tok. Duwe presiden api, goleki salahe. Ya wasit sepak bola iki biasanya kaya wong wedok. Yang jawab betul jelas. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Nyamuk saja ditepuk pakai kedua belah telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Lah orang Indonesia itu sekarang banyak Pak. Maka Pak Lurah jangan kaget kalau dicereweti uang terus. Karena wargamu juga banyak yang profesinya seperti wasit sepak bola. Oh saya ini kayak Pak Jokowi itu presiden kurang apa toh? Mampu mengeluarkan Indonesia dari COVID-19, sekarang membawa Indonesia 10 besar ekonomi terbaik di dunia. Itu masih saja dicari-cari kesalahannya. Tapi kemarin saya bangga, tanggal 3 April, Indonesia 5 menit yang mimpin saya. Kenapa? Karena saya menjadi imam sholat duhur Bapak Presiden. Presiden manut Pak Taatur. Ayo. Saya mau sholat, kan saya diminta untuk imami sholat duhur dan tausiah di acara forum silaturahmi ketua umum partai politik bersama Bapak Presiden. Saya diminta untuk sholat, ngimami sholat. Manut Pak Tak Pimpin. Saya mau sholat tengok ke belakang, luruskan dan rapatkan softnya. Presiden jawab sami'na wa ata'na. Iya, manut kowe aku. Saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya ruko, Pak Jokowi ikut ruko. Saya sujud, Pak Jokowi ikut sujud. Saya salam, Pak Jokowi ikut-ikutan salam. Begitu selesai salam, saya tengok ke belakang. Cie, melu aku, cie. Orang sebaik beliau saja masih dikritik. Maka Pak Lurah biasa-biasa saja kalau menanggapi kritikan warganya. Karena memang warga kita banyak profesinya seperti wasit sepak bola. Ada lagi Pak, profesi lebih menjengkelkan daripada wasit sepak bola. Apa? Wasit tinju. Ono wong rangkulan, dipisah. Ono wong teman-teman dijarke. Ngejak gelut lagi. Satu hal yang kemudian harus kita ingat. Kita ini tidak bisa membuat senang semua orang, betul? Jangankan orang lain Pak Lurah, bojo kuwi lho kadang-kadang. Ora iso kok awake dhewe iki tampil sempurna di hadapan istri. Apa bedanya laki-laki sama perempuan kalau punya duit? Kalau laki-laki punya banyak duit, yang dia pikirkan cuma satu, nikah lagi.
Tapi kalau perempuan punya banyak duit, yang dia pikirkan cuma satu, bagaimana supaya dia tidak diatur oleh laki-laki. Wong wedok kok duwe duit ra gelem diatur, Pak. Makanya saya kenapa nggak membolehkan istri saya bekerja. Dulu istri saya mau bekerja, Pak. Saya bilang, cukup kamu nggak usah bekerja. Lah napa? Saya punya prinsip. Wong wedok ki dinafkahi bendina wae karo wong lanang sing wani. Apa meneh duwe penghasilan dhewe. Kuwi mesti kendel karo wong lanang. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe ijo. Kalau saya nggak mau, Pak, istri saya bekerja. Begitu saya menikah, langsung saya bilang, mulai hari ini kita bertukar tulang rusuk. Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Wah. Saya bilang, kamu nggak usah bekerja. Kenapa? Karena laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Tapi seandainya Anda bekerja, boleh Bu, tapi ingat takdir dan kodratmu sebagai perempuan. Gak boleh kamu berani sama suamimu walaupun kamu punya penghasilan. Gus, angsal mboten perempuan istri bekerja. Boleh. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Ngomong mantan wong tua guyang-guyu ile. Apa Mbak? Diambil teman. Oh berarti tuku bawang kleru mrico. Wis kebacut sayang, wis diuntal karo kanca ya. Napa Bu jenengan ngadeg ana tikus napa Bu? Napa Bu? Bokongnya panas. Lah bokongmu gede kok ya. Dari jam berapa Bu? Jam 6. Ngopo? Tadi sholat di sini. Lah wong wedok iki lho. Lara ketemu Gus Miftah. Ketemu jam 09, jam 5 wis dandan. Nganti alise ya Allah kaya galengan iki lho tak kandhane. Tapi lak ning omah ketemu bojone belas ra gelem dandan. Mambu fresh care. Saya membayangkan begini ya. Kesuksesan seorang anak itu mutlak karena tirakat dari orang tua. Kemarin pas saya ceramah terakhir sama Pak Presiden saya bilang, kenapa kok ada orang seperti Pak Jokowi? Ternyata ibunya Pak Jokowi itu ahli puasa Senin Kemis seumur hidup, Pak. Sampai meninggalnya beliau puasa Senin Kemis. Dan ternyata anaknya Pak Presiden sama, dia punya tirakat sampai hari ini beliau masih puasa Senin Kemis. Jadi saya selalu meyakini bahwa keberhasilan kita itu berangkat dari tirakat kita, Pak. Orang tua kita dulu itu ahli tirakat, Pak. Apa yang membedakan orang tua kita dulu dengan anak-anak generasi sekarang? Oh bedanya jauh Pak. Nyuwun sewu ya. Kalau mbah-mbah kita dulu itu punya prinsip gelem nandur ra ngarep-ngarep ngunduh. Tapi wong saiki gaweanin ngunduh ora gelem nandur. Orang dulu itu Pak nandur kayu jati Pak Lurah. Orang ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Wong saiki gaweane ngetok kayu jati ora gelem nandur kayu jati. Orang dulu itu biasa nanam pohon kelapa, orang ngarep-ngarep ngombe degan. Wong saiki gaweane ngombe degan ra gelem nandur wit kelapa. Kan aku disuguh. Sing gelem ngunduh ora gelem nandur kuwi ana 3. Siji maling, loro pemborong, 3 codot.
Jadi lawang gaweane ngethok kayu jati ra gelem nandur. Berarti kelasé kaya codot. Gelem ngombe degan ra gelem nandur wit kelapa, berarti kaya codot. Sapa? Kamu tak bahala. Saya jujur ya, yang membudayakan di atas panggung itu pakai minum degan kelapa utuh itu saya. Karena saya dulu miris Bapak Ibu, kiai-kiai sepuh suguhane, ya Allah, Coca-Cola, Fanta, Sprite, kula nyepetke mati kiai to. Lah suguhane rasiat kabeh ndan. Maka waktu itu saya mikir, kiai-kiai sepuh suguhane soft drink. Soft drink itu bahaya, lebih bagus soft tech. Maka saya waktu itu bilang, udah sekarang diganti degan saja sama kopi pahit. Sama Pak, saya itu betul-betul menjaga kesehatannya. Karena kalau enggak coba Anda bayangkan, kiai ngaji sehari 4-5 kali suguhannya soft drink, minumnya kopi manis, semuanya serba gula, transit disuruh makan dipaksa. Maka mungkin penceramah yang jarang transit itu cuma saya. Bukan karena saya enggak menghargai panitia, dari awal saya bilang enggak usah masak, enggak usah nyuguh saya. Karena saya repot Pak, saya harus menjaga kesehatan, sementara suguhannya panitia enak-enak. Kalau orang dulu itu sakit karena kurang makan, orang sekarang sakit karena kebanyakan makan. Mila Pak Polisi lemu nih Raumum Purnomo iki lho. Lungguh karo ngene-ngene iki lho saya. Coba kamu bayangkan kalau Gus Miftah wetenge gede kaya Purnomo kuwi ngene. Kan rasik. Pak Pur, jaga kesehatan Pak Pur. Ingat Pak Pur, wong lanang ki lak wetenge gedhe, lato-latone kingsut kadane. Jadi kalau saya ngopi nggak pakai gula, pahit saja, nggak usah apa, air putih saja. Ngurangi Bu, karena rata-rata kiai itu banyak yang kena penyakit gula diabetes. Padahal sebenarnya saya punya teori, yang harusnya kena penyakit gula itu perempuan. Yang seharusnya banyak kena penyakit diabetes itu perempuan. Kenapa? Karena perempuan terlalu banyak makan janji manis. Iya. Lah kalau Pak Lurah ini penyakitnya kencing manis. Maksudnya apa? Kalau ada yang manis pengen kencing. Iya. Alah kayak paham-paham lah Bang iki. Wetenge aja gede-gede. Langsung diempet. Kebahagiaan yang hari ini kita rasakan, ini mergo tanduran mbah-mbah biyen nih, mayazro yahsud. Barang siapa menanam pasti dia mengetam. Mbah-mbah kita itu hebatnya apa? Selalu saja mereka nandur, nggak pernah ngarep-ngarep unduh. Coba Pak, apa bedanya rumahnya orang sekarang sama orang dulu Pak? Sing mbah-mbah, sing sepuh-sepuh nih. Orang-orang dulu itu rata-rata rumahnya latare wombo-wombo. Nggih mboten, Pak? Wombo-wombo. Begitu turun kepada anak, akhirnya mudun waris. Mau nih bapaknya duwe latar 1 hektar, duwe anak papat, wis diporo papat. Kebagian seperapat-seperapat. Anak papat masing-masing duwe anak papat meneh, seperapat dibagi meneh. Papat-papat. Milo semakin lama latare semakin ciut. Maka kalau kita lihat, mbah-mbah kita dulu itu rata-rata dipuji oleh anak cucunya. Mbahmu sapa? Kae, Karto. Apik tenan mbah. Soalnya apa? Tinggalane omah latare ombo-ombo. Jatine tua-tua, wit klopone dhuwur-dhuwur. Begitu kita hari ini tidak meninggalkan apapun untuk anak cucu kita. Besok mati Pak, nggak akan dipuji sama anak cucu kita, dipisu-pisui. Sapa mbahmu? Lurah. Wah telek kayak umpamane Pak Lurah. Nah, maka proses ini harus kita lalui. Bagaimana kita meninggalkan prasasti yang baik? Maka yang bisa kita lakukan adalah didiklah anakmu dengan contoh, bukan dengan perkataan, tapi didiklah anakmu dengan perbuatan. Pendidikan yang paling efektif untuk anak niku napa Bapak Ibu? Contoh dan perilaku. Awakmu rasa bengok-bengok, anakmu mau ajak ning masjid ketika adzan maghrib. Cukup kamu berikan contoh adzan maghrib, kowe njukuk rukuh mangkat ning masjid. Anak akan menjadi peniru terbaik.
Sebaliknya, kamu mau ngomong sampai berbusa-busa, jangan ngomong nganti mumpro, kono ning masjid, tapi ibu nyekel remote. Anaknya bengok, sering terjadi. Anakmu nggak akan nyontoh, Bu. Orang tua juga kadang-kadang harus jujur, anak diajari jujur, wong tuanya malah ngapusi. Pancen gelo-gelo. Caca. Nah, anak itu nggak boleh bohong. A katakan A, B katakan B. Nggih, Pak. Ora kena ngapusi, nggih. Ana tamu ting tong. Didelok lek sapa? Moro, Pak, tukang tagih. Ngomong karo tamune, Bapak tindak. Ayo kowe. Bar ngomongnya anake kon jujur, bapake goroh. Ini harus kita lakukan. Kenapa? Ada sinkronisasi antara orang tua dan anak. Sehingga yang terjadi apa? Orang tua evaluasi, anak juga muhasabah diri. Sehingga mohon maaf, proses minta maaf orang tua dan anak itu tidak harus nunggu datangnya bulan Syawal. Tetapi merupakan rutinitas setiap hari. Saya itu membiasakan, Bu. Karena saya masih punya anak kecil usia 6 tahun, 7 tahun. Dia masih tidur sama saya dan istri saya. Saya itu punya kebiasaan karena ini sunnah Nabi, perintah Nabi. Maka sebelum hadis ini saya sampaikan, doa kedua dari malaikat Jibril itu apa? Ya Allah ya Rob, jangan kau terima amal ibadah hambamu, baik puasa, sholatnya maupun ibadah lainnya, kalau sampai hari ini ada seorang istri yang durhaka dengan suami. Begitu juga sebaliknya, Nabi Muhammad menjawab, amin. Saya itu punya kebiasaan, Pak. Nabi Muhammad mengatakan begini, hadisnya keren nih. Coba Bapak Ibu, suami istri, supaya keluargamu lebih harmonis. Nabi Muhammad bersabda, tidak akan pernah ditemani tidur oleh seorang suami oleh malaikat kalau sampai tidurnya seorang suami tidak minta maaf kepada istrinya. Saya tuh punya kebiasaan kalau mau tidur, saya bilang sama istri saya, Beb, istri saya jawab, iya saya. Syaitonir rajim. Ya ora apa-apa lah, gayane wong Batange nyeluk bojone Abi Umi, alah ra pantes. Awake kaya ngene Abi ya ra pantes. Assalamualaikum Abi. Ya Umi. Halah. Apa to Kang? Gaweane macule Umi. Ya sing bener ki bapak ibu itu loh. Maka namanya air susu ibu. Lah nyeluk bojone emak asem. Air susu emak. Lah nyeluk bojone bunda asbun. Air susu bunda. Lah nyeluk bojone Umi, air susu Umi, masa asu. Ayo Dek ngasu dulu. Kaya kula teng Yogya jaman biyen. Kula ajeng numpak becak, Pak. Bojone iki ngoyak komburi. Ayah. Lah, tukang becake ayah karo papah ki ya ngopo? Sing lanang jawab, "Iya, Mama." Iku yo ora pantes kanggo mamah kok tungkae meletek yo ora pantes. Ya kuwi ngarepmu kuwi lho. Pengajian ngarepe kiai tungkae selonjorke alas. Orang rumangsane kakinya belang-belang yo. Nggon ora Gus. Jadi kalau saya mau tidur tuh saya minta maaf Pak sama istri saya. Coba ini Bapak biasakan Pak Lurah. Dek, tolong aku di ngapura yo. Karena tidur kita enggak kan teman oleh malaikat. Tenan lho, cacah hadrokin di bojo apa orang tadi? Oke sing jomblo apa sing rabi iki? Jomblo loh, santai aja. Jomblo itu free hatin. Sake. Kamu tahu kenapa zombie itu jalannya rame-rame? Ya, karena kalau sendirian namanya zomblo. Sake, meh kiamat, manuk orang payu. Ndang rabiole. Mosok manuk ora ono bedane karo kran lele. Lah nggo nguyuh tok iki maneman to. Sunate lorone ra umum. Larang. Menggo nguyuh tur las. Gak bahaya ta. Pak Lurah sing di bojo pengen nambah. Siji wae Pak Lurah, siji.
Siji ning Batang, siji ning Pekalongan, siji ning Semarang, Sunan Kuning. Sunan Kuning. Jenenge dolanan HP apa ya, Mbah? HP-ne keras yang buaya lho si Mbah. Oh, bojone njaluk laporan. Kowe nanti ngaji apa selingkuh, ngono ta gimana? Jarene si Mbah iki ra duwe duit sirahe ngelu, bojone cerewet, lambe mecucu. Aku tak ngopi dhisik, kowe selawatan le, apa selaku. Tak ben keringetku ilang dhisik. Lagu apa? Mangku Purel apa-apa ngono. Pak Lurah minta lagu apa Pak Lurah? Janda Pirang. Iki kepiye tuh pengajian janda pirang gitu loh. Bila ingin melihat janda, ana kae to. Di dalam kolam, ya masuk angin kok goblok. Janda ning kolam gitu loh. Ketua panitiane sapa iki? Oh, awakmu. Wetengmu gedene iki lho. Paling sak pentil di sini. Pak Ketua Panitia lagu apa, Kang? Lagu apa? Ayo, request mas-mas iki. Cilik apa nih? Oh, Ketua Panitia manuke cilik. Oh, mbak iku cangkeme iki lho. Kamu jangan begitu. Apa yang kamu sampaikan benar. Masa manuke cilik jenenge. Kok kamu penasaran banget? Alamati anak soleh ya. Ya. Kamu kok anaknya soleh kabeh. Bocah hadroh sangoni rong le. Durung, santai aja nih. Aku sama kamu di atas panggung yang sama. Insya Allah dengan amplop yang berbeda ya. Mosok podo. Ben rampung nggih pengajiane. Jam 2:30. Ora urune cerewet. Lanjut Pak Ketua Panitia. Kowe morono nang ndi? Nguyuh. Nyata kayak iki dhewe nya awakmu. Iki kowe. Kowe njaluk. Yo tangkap. Jadi Ibu Bapak rahimakumullah, kebaikan itu kan menularnya itu tidak seperti keburukan. Lah elek niku nularnya cepet, Pak. Maka ada dalil unine su'ul khuluqi yu'di. Akhlak jelek itu menular. Sing apik niku diajarke urung mesti dilakoni. Tapi lak sing elek ora diajarke malah dicontoh. Nah, maka nyuwun sewu, orang yang berada pada jalur kebaikan itu harus lebih konsisten dibandingkan orang yang berada di jalur kemaksiatan. Padha kali niki mau soal anak bakti karo wong tua, istri bakti kepada suami. Wong lanang ki yo aja gengsi menehi contoh ning bojo untuk minta maaf sama istri. Lah kula ora gengsi, Pak. Bun, aku njaluk ngapura ya. Saya itu kalau jauh begini, istri saya di rumah mau tidur, saya WA istri saya, Bun, Abah di ngapura ya. Sami-sami, Bah. Karena hadisnya niku lho, tidak akan ditemani tidur seorang suami oleh malaikat kalau sampai tidurnya tidak minta maaf kepada istrinya. Tapi wong wedok aja GR dhisik. Hadise kuwi ana terusane. Juga tidak akan ditemani tidur seorang istri oleh malaikat kalau sampai tidurnya tidak mau memaafkan suaminya. Jadi nggak ada dendam antara suami dan istri. Kok awakmu duwe rasa dendam suami istri, ndelala malah kelon. Kelon kok atine ganjel. Kuwi umpama dadi anak yo ngambekan. Soalnya bojone nyuwun sewu nglayani sing lanang yo karo ngambek atine. Ketoke tapi awas kowe. Ayo. Sing bae sing tua ngekek ki ngapa iki? Mbah jenengan juga sing lemu titik awak atau wipis kayak pentol korek gitu loh sih Mbah. Damel jenengan Mbah, tangkap Mbah. Dipritili Pak Ketua Panitia, dipritili. Aja mau pangan, dipritili. Anda itu salah, anggur itu memang mahal, seharusnya disuguhkan apel. Karena cewek lebih milih apel dibandingkan anggur.
Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Watangnya sundul matamu, mesake kok. Kuya ambekan wis Senin Kemis. Kang ayo Kang urip sehat supaya kowe panjang umur. Olahraga, push up. Kowe push up manggon kok. Saya itu masih sibuk kayak apapun, kalau saya nggak puasa saya masih fitness, masih treadmill. Mila wetengku apik. Kowe ya fitness. Oh kowe cetha fitness, awake fit atine ngenes rupane. Jenengan fitness bisa? Fitness. Beda Pak, wong sing seneng olahraga kali mboten niku nyuwun sewu. Tetep awake niku beda. Kula mbiyen soalnya luwih lemu saka ketua panitia niki. Bobotmu piro, Kang? 50 matamu ngawur kaya ngono 50. 50 ya dosane tok ku ya. 50. Saya dulu berat badan terberat niku pinten? 108 kilo. Wah aku mbiyen ngene ya. Manuke ngapret kae to. Wis akhirnya aku olahraga sekarang 73 kilo saiki ya. Awake goblok malah apane. Lu aku lah sepedaan Pak. Kula niku sepedaan Jogja Sragen kuat Pak. 120 kilo. Selebihnya pakai mobil mbahmu kuwi ngawur iki saiki. Ayo kowe balapan sepeda karo aku, wani aku. Kowe pusap karo aku menang aku. Loh, kula niku mbiyen pas pandemi niku meh bendina Pak. 2 hari sekali saya sepedaan. Nyawa kowe siji. Lumayan lho, Bro. Dimplok. Pengen awet ya gampang, dimut semalam suntuk ngono. Dipangan Kang rasa sini-sin biasa wae. Ala gayane diusapi biasanya ngepek langsung pluk ngono. Jadi nyuwun sewu. Suami itu jangan gengsi. Istri juga sama. Lah, mekanisme agama itu keren banget, Pak. Kerennya di mana? Mergo suami istri ki benar peturu jarang untuk kadang-kadang lupa untuk saling memaafkan, maka dibuat mekanisme Idul Fitri. Kowe lak ben bengi ora kelingan, minimal bulan Syawal awakmu kelingan. Cuman bedane kalau setiap mau tidur yang minta maaf suami kepada istri, ketika Idul Fitri diwali yang minta maaf istri kepada suami. Kok ngoten Gus? Alasannya yang pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang kuwi imame wong wedok. Kuwi desa ana drone malah ndangak. Ya biasa wae ngono lho. Men ketok natural malah ngene kok ketiban drone malah merongos cangkemmu kowe. Biasa wae malah ngene. Ben ning video ki apik, malah ndelongop. Sesuk tak ajak syuting ya, patroli. Tapi pecine NU loh. Pecine NU tak dongake mlebu surga. Amin. Pecine. Ndase keplaki malaikat. Nah, soal memaafkan itu nyuwun sewu. Kalau Anda masih ingat quote saya, memaafkan itu memang tidak bisa menghapus masa lalu, tapi bisa membuat indah masa depan. Hah? Lah mekanisme memaafkan itu nyuwun sewu, belajar saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling sering didolimi, orang yang paling sering disakiti, tetapi tidak pernah sakit hati. Walaupun nyuwun sewu, walaupun gitu, saya itu tidak seneng Pak kalau kita dimusuhi sama orang. Anda mengatakan ora popo aku dimusuhi wong, Nabi Muhammad sing wong apike dimusuhi kok. Perbandinganmu kadowen dul. Lah wong awak mau bandingi karo Kanjeng Nabi lho. Salah Pak, bedanya apa Kang? Kalau Kanjeng Nabi ki dimusuhi karo wong, Kanjeng Nabi ki mesti bener, sing musuhi mesti salah. Lah awake dhewe ki dimusuhi karo wong, sing musuhi iso bener, awake dhewe iso salah, awake dhewe iso bener, sing musuhi iso salah.
Dadi lawae dhewe difitnah karo wong, ora apa-apa aku difitnah, Kanjeng Nabi yo difitnah kok. Beda konteksnya. Lah Kanjeng Nabi niku difitnah, tetap Kanjeng Nabi sing bener, wong Kanjeng Nabi niku maksum. Apa itu maksum? Dijaga dari perbuatan dosa, gak mungkin Kanjeng Nabi itu masuk neraka. Kanjeng Nabi kuwi maksum, ketua panitia mesum. Bedone kuwi bro, bedone. Siji meneh. Jadi beda. Kula kadang-kadang geli lah krungu wong-wong, aku dimusuhi ra apa-apa, Kanjeng Nabi ya dimusuhi ya. Ya bener, tapi konteksnya berbeda. Contoh, Kanjeng Nabi dimusuhi kali Abu Lahab. Abu Lahab mesti salah, Kanjeng Nabi mesti benar. Tapi akhlak-akhlaknya harus kita contoh. Nabi Muhammad itu dimusuhi Abu Lahab. Tapi dalam banyak hadis, Kanjeng Nabi ketika habis sholat membaca Fatihah, setelah Fatihah membaca surat, kok delalah membaca surat Abu Lahab. Beliau membaca secara sir walaupun sholat maghrib isya subuh. Kula niku ngerti pertama kali niku pundi? Kula makmum kali Habib Lutfi sholat. Bar Fatihah Habib Lutfi maca tabat yada, niku macane sir. Kula matur, "Bah, bar ngisa kok sir niku pripun?" Jawabane apa? "Le, ya piye-piye yo, Abu Lahab kuwi pamane Kanjeng Nabi." Saora-orane Abu Lahab niku pernah seneng ketika Kanjeng Nabi lahir. Sing jenenge paman karo ponakan, mungkin raketang anggur siji ki yo menehi, Pak. Loh, piye-piye sing jenenge paman karo ponakan? Dalil ini sekaligus menunjukkan apa? Wong Islam kuwi oleh nampa sangka wong non-Islam, wong non-Islam yo oleh nampa sangka wong Islam. Jadi kalau ada hari ini orang mempermasalahkan haram hukumnya bekerja kepada juragan yang non-Islam, dolanmu kurang adoh. Kalau kita nggak boleh bekerja kepada juragan yang non-Islam, kasihan Pak TKI yang berada di Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, Filipina, rata-rata majikannya orang non-Islam. Angsal Gus pemberian kepada dari orang non-Islam boleh. Contoh, selain Abu Lahab kepada Kanjeng Nabi, jenengan tasik kelingan ceritone Nabi Musa ketika diasuh oleh Siti Aisyah dan Asiyah dan suaminya Fir'aun. Lebih menarik lagi Pak, tak ceritani ini. Zaman Fir'aun kuwi ana undang-undang. Bayi lahir dalam keadaan laki-laki bunuh atas bisikan dukune Fir'aun. Aja ngomong dukune jenenge Samsudin, tak ajar kowe ngawur. Samsudin. Bayi lahir laki-laki bunuh. Apa yang membedakan dengan zaman jahiliyah? Kalau jahiliyah yang dibunuh bayi perempuan. Kalau zaman Fir'aun yang dibunuh bayi dengan jenis kelamin titit. Kalau zaman jahiliyah yang dibunuh perempuan dengan jenis kelamin tutut. Ibunya Musa melahirkan lanang Pak, andilau, antara dilema dan galau. Karena kalau sampai diurusi, dibunuh sama Fir'aun, Allah kasih petunjuk, bayine Musa dikentirke teng segoro. Allah takdirkan bayi Musa mendarat di belakang kerajaannya Fir'aun. Fir'aun kuwi wong ngaku Gusti Allah, wong kafir, tapi bojone ki waliullah, jenenge Siti Asiyah. Anda tahu, Siti Asiyah ini wali. Kok wali dikeloni karo Fir'aun, Gus? Sing dikeloni karo Fir'aun itu bukan Siti Asiyah, tapi Allah menciptakan, membuat setan dengan wajah Siti Asiyah. Jadi selama berkeluarga dengan Fir'aun, Asiyah niku mboten nate dikeloni karo Fir'aun. Kenapa? Karena Asiyah dijaga oleh Allah dari Fir'aun. Sing dikeloni Fir'aun di rumahnya siapa? Perempuan yang dari setan yang diserupakan mirip Siti Asiyah. Niki wali wedok. Mila teng Al-Qur'an niku gambaran keluarga iki ana papat. Siji gambaran keluargane Nabi Nuh dengan ciri-ciri suaminya soleh, istrinya nakal. Loro dengan gambaran keluarga Fir'aun.
suaminya nakal, istrinya solehah. 3 gambaran keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. 4 gambaran keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu batang jenengan pilih keluarga sing pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Bu, Ibrahim istrinya 2. Langsung mbok sing ngarep bengok Rasido Ibrahim Gus, Fir'aun nggih mboten napa-napa. Akhirnya bayi Musa ditemu karo Siti Aisyah, dibuta kondur. Ketemu karo Fir'aun. Fir'aun takon, "Kuwi sapa Asia?" "Bayi, Mas." "Lanang apa wedok?" "Lanang." "Pateni." Ngamuk niki Fir'aun. "Pateni." Asia niku nego. Mas Fir'aun, aja mau pateni. Bayi sing mau pateni kuwi bayi lanang sing mau goleki. Iki bayine teko dhewe, aja mau pateni. Fir'aun niku ndelalah sing ngaku Gusti Allah raja diraja, manut kalih ature Siti Asyah. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah sama istri. Awalnya sapa? Fir'aun kalah karo Siti Asyah. Mila ora usah kaget senajan to lurah kalah karo bojone. Apa meneh lurah cuwilik ngono. Halah wis. Lah ning kantor lurah yo galake ra umum. Ana. Ning omah ketemu bojone, "Iya, Mah, iya." Halah saya ngopo? Pak Lurah getak bojone goblok dadak. Aku Aku, siapa bilang luweh parah. Tapi mboten enten cerita kok bojo kula getak kula ana cerita. Bojoku kabeh tak cukupi kok getak karo aku edan kok. Walah, bojoku ki ra tau, Bu. Bojo kula niku wong paling desa sak donya. Ora tau metu saka omah blonjo ning mall dhewe ora mungkin teko. Tapi bendina Shopee teko terus. Pak Ketua Panitia tak kasih tahu 70 cara membahagiakan istri. 1 shopping, sisanya 69. Ora paham Mas Temo. Cici. Anggur mengke mabuk lho. Malah kula encekke napa? Moh tanganmu nguyuh ra jewa kok. Nah. Jadi nyuwun sewu. Ada mekanisme bahwa hubungan kita dengan orang non muslim pun diatur oleh agama. Maka doa ketiga dari malaikat Jibril adalah, "Ya Allah ya Rob, jangan pernah engkau ampuni dosa dari umatmu, umat Nabi Muhammad. Jangan kau terima amal dan ibadahnya kalau sampai hari ini masih ada seseorang yang bermusuhan dengan orang lainnya." Itulah kenapa kemudian oleh Mbah Wahab Hasbullah di Indonesia diciptakan istilah halal bil halal. Maka hari ini yang datang minta doa saya doakan, yang minta maaf saya maafkan, yang minta THR saya minta maaf. Mekanisme Pak. Iki cara memaafkan sebagai bentuk ikhtiar, cari solusi supaya dongone malaikat Jibril sing diamin ke Kanjeng Nabi Muhammad kuwi ana cara untuk saling minta maaf. Makanya diterbitkan istilah halal bil halal. Pintere ulama-ulama NU. Kula benjang dalu niki malam Senin ngaji teng Pondok Pesantren Tambak Beras, Mbah Wahab Hasbullah kali Pak Kiai Hasib. Yang menciptakan beliau. Maka hari ini Mas, Mbak, adik-adikku ya, nggak ada di antara kamu yang tidak minta maaf sama orang tuanya, apapun persoalannya. Jaluk ngapura, ngalao karo wong tua mulih. Saya itu kok nyuwun sewu, iso kaya ngene iki mergo mbok kula niku rajin banget ndongake kula. Lah wong kaya kula niku ujiane iki kathah. Ora kabeh anake kiai iki ya kabeh dadi kiai. Bapak kula niku ndek anak 4. Sing dadi kiai namung kula dhewe tok. Kiai desa kiai paling goblok sa Indonesia. Tapi paling laris, tur paling larang. Murah ki ning Batang, wis murah dinyang. Sing nyang sapa? Iki.
Wong tua kula apik, mas kula apik, kula diuji napa? Kalih adik kula. Mila lak jenengan biyen kelingan berita teng media massa, Gus Miftah menelantarkan bapak ibunya, lak jenengan kelingan. Niku sing gawe isu nggih dulur kula dhewe. Tegese napa? Ora mungkin awake dhewe niki diuji. Katanya Miftah menelantarkan bapak dan ibunya. Coba jenengan nalar, lonte tak openi mosok wong tua ora. Lho, logikane, Pak. PSK niku lak metu saka lokalisasi kok pamit kula, tak sangoni. Kula ajeng buka usaha mawon teng omah Gus, apik rasa balik meneh kowe tobat ya, nggih. Lak pamit kula sangoni. Kula wingi ajeng poso bagi 680 mukena teng lokalisasi di Jawa Timur. Yang terjadi apa? Mbak-mbak di lokalisasi yang nggak pulang sebelum mereka bekerja di bulan Ramadan dimulai dengan sholat taraweh berjamaah dengan menggunakan mukena dari Gus Miftah. Dadal sadurunge ngelonte traweh tak kandhani. Ala mubadir traweh bar traweh yang ngelonte mubadir dari mana? Soal ngelonte dia dosa, traweh tetap dia berpahala. Nggih napa mboten? Umpamane ibu-ibu iki pengajian niki belas ora paham. Apa napi Gus ana minimal awakmu 5 jam pisah karo bojomu, cangkemmu ra ngonek-ngonekke bojomu. Kuwi wis manfaat tak kandhani. Lho tenan, Pak. Wong wedok niku nyuwun sewu, ketemu kula pisah karo bojone ora ngamuk karo bojone. Senajan to pengajian mboten paham, malaikat wis senenge ra omong, minimal 5 jam awakmu pensiun ngonek-ngonekke bojomu. Lho, sing biasa ngonek-ngonekke kemakelen gitu. Bojomu ki ra usah mau onek-onekke yu, insyaallah mati dhewe. Mekanisme niku wau. Ora usah lah. Kemudian dalile apa halal bilalal? Wis, lak didelok dalil-dalilan. Targete wong poso niku lak alakum tatakun. Cirine wong takwa niku napa? Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Sing gelem sedekah rikala sempit maupun rikala luas. Wal kadiminal ghaid wal afina anin nas. Ayo. Salung memaafkan. Anak le sungkem karo wong tuamu. Bu, Pak, tulung. Kula mangapura tenan. Perjalanan mulai mulus. Bojo ya ngono. Sungkem, mboten namung salaman. Lak sungkeman itu pasti salaman, kalau salaman orang mesti sungkeman. Oh, bapak nganggo blangkon arah Solo. Niku bedane blangkon kula kali bapak niki napa? Lak niki ala Jogja, bapak niki Solo. Bedane Yogya kali Solo niku napa? Lak Yogya niku ana bendole niki namine mondolan. Lak kok mondol. Lak wong Solo niku krepes. Napa wong Yogya niku nggih mondolan ning mburi? Soalnya penyesalan itu tempatnya di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Mila mungkin jenengan sing dereng sungkem karo bojone kondur arepe turu, bojomu dipapake. Apa meneh malam Jumat. Yeah. Nanti kamu kasih protokoler sebelum kelon. Bapak yang terhormat, sebelum kita kelon, mari kita sungkeman terlebih dahulu. Wah, keren. Kayak aku ingin pengajian di Jawa Timur, MC ini nih, kayak MC dangdut. Ya Allah, harus pengajian MC ini kayak MC ini Adela. Bapak Ibu yang tercinta, saatnya kita dengarkan tausiah dari dai yang sedang naik daun. Aku batin apa ular keket aku. Kita sambut hadirnya Gus Miftah. Cangkeme aku. Iki MC pengajian apa MC dangdut aku. Kene mau MC ini siapa? Oh, lah Ansor rapi Ansor. Paling ini kadang-kadang yang sing salah kan. Acara selanjutnya mau itu hasanah akan disampaikan oleh almarhum Kiai Miftah mau cangkem iki lakon. Al Mukarram keliru almarhum. Jadi lawak mengundang aku ngaji nggih panitia teng Muti mawon guys. Ora usah nganggo Sohibul Fadilah, kula ki wong goblok kok. Ora usah nganggo Al Mukarram biasa mawon. Pengajian badhe dipun wedar sabda kalih Miftah Maulana Habibur Rahman. Pun ngoten mawon. Kadang kula risih Sohibul Fadilah wal karamah wal maksiyah wal halalah. Maksiyah barang itu. Iki chatting sapa kok sibuk emen. Ngandhap kalih
Malah WA karo bojone, "Hai beb, wis tuwa bebepan." Ora pantes. Bukan kepo. Aku ingin tahu. Lah wong tuwa ki WA-ne apa? Jenengan tasik gak ada bojo? Jujur, bojomu ning kontak HP-mu jenenge sapa? Ayo tak tes. Delok buka. Kowe kan ndek bojo? Mboten gak ada HP. Bojomu ora ndek bojo? Paling wong kampung sak donya. Bojoku ora duwe HP, Gus. Sengaja men awakmu buka chatting karo sapa bojomu ora ngerti ya. Oh, kelakuane kok padha karo Pak Lurah. Ora Pak Lurah. Ora bahaya ta. Endi bojone? Endi bojone ketua panitia? Endi bojomu? Gayane bojoku ayu, Gus. Kok sing ngacung lanang iki ngopo? Kamu suka sama dia ya? Jangan-jangan kamu penggemarnya Lucinta Luna ya? Mila nyuwun sewu, mekanisme halal bil halal itu sebenarnya tujuannya itu wal afina anin nas. Ayo saling memaafkan. Memaafkan memang tidak bisa menghapus masa lalu, tapi pasti bisa memperindah masa depan. Jaluk ngapura yu, sing wedok rasa gengsi. Jaluk ngapura karo sing lanang. Mungkin kundur saat durunge kelon malam Jumat. Ya, acara selanjutnya kelon. Sebelum kelon akan ada prosesi sungkeman. Sing lanang kon nunggu ning kasur ngene ta. Sing wedok bajune seksi. You can see. Karo bojone dhewe ora apa-apa ta. Mlaku sing apik ning ngarepe sing lanang dodok. Anaknya metu, Cok. Ketoke anak sing bengoke sing biasane metu iki. Kok iso anake metu iki lho? Kayak kula ning Jakarta ngaji nasihat pernikahan kanca kula artis. Yo artis atek terkenal tapi artis. Sing lanang wah, sing ganteng, sing wedok ayu. Isuk tak takoni, "Piye malam pertamamu?" Waduh, Gus gagal. Ngopo bojo kula udunen modar ya. Loh, Gusti Allah niku lho, Pak. Lak pengen jiko nikmat nggih. Arep malam pertama udun titik loro, Pak Lurah. Jajal. Ayo, ndelalah udun iki pas ning bokong, lah modar aku ya. Mosok kelon karo ato ya ora pantes. Mila disyukuri kaya bapak iki wis sepuh, isih iso dolanan HP, iso ndelok video 19 detik. Disyukuri mah. Mantuk-mantuk iki lho. Niku. Jadi mensikapi dongane malaikat Jibril sing diaminke karo Kanjeng Nabi, kemudian didukung dengan dalil dalam surat Ali Imran wal afina aninnas. Ulama NU mensiasati dengan membuat halal bil halal. Di dalamnya ada sungkeman. Lah, wong NU niku kadang-kadang lali apa meneh ana wong keraton. Sungkeman niku tradisi semua keraton, keraton Jogja, Solo, Cirebon. Ora mau salaman. Bola-bali mun kula contoh jenengan matur sing sae malam Jumat siap-siap. Karo sing wedok matur papah. Kaula ngaturaken sugeng riyadi papah. Mbok menawi kala gadah kelepatan sak kelima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kawula banyu sak cawuk lemah sak caruk godhong sak suwek kayu sak coklek. Kula nyuwun agung isih samudra pakang sami papah. Ambung tangane bojomu wolak-walik. Kowe ketemu kiai ngambung tangan ora bojone ora. Lak cara keraton ngambung napa, Pak? Dengkul. Ngabekti karo sultan, karo sunan niku diambung dengkule. Tapi ingat, cukup dengkulnya, bukan atasnya. Cup. Sing lanang yang jawab, "Oh ya ngono Pak Ketua Panitia, jenengmu sapa to lali aku? Jenengmu sapa?" "Oh, Ngabdul Wahab." Oh, kol-kolah kubro. Ngabdul Wahab.
Pengen dijawab bojomu hap. Oh, saiki sing lanang sing wedok matur apik, sing lanang jawab yo ngawur. Sing wedok kon sungkem, Bapak kula ngaturaken juga ngriati menawi kula gadah kelapatan sak limas saya ngucapan sak langsung tindak kandung kula banyu sak jaman lemas sak jero godhong sesuai kayu sak klek. Kula nyun agungi sesamudra pangangsami Bapak. Kadang-kadang bapak-bapak kaya wahab jawabnya apa? Ya pada-pada. Yo ora pantes. Dijawab, Hap. Iya, Bu. Tak tampa sembah sungkemmu. Aku wong lanang akeh dosane, awakmu wong wedok sing gedhe pangapurane. Bocah cilik akeh sangune, sing jomblo kapan kowe rabine. Iya. Kowe cah lanang ya biasa wae. Lak takoni kapan kowe rabile, sing takon mbahmu ya jawaban. Lah kapan simbah mati? Ngono kok. Ngono emosi. Lho jodoh karo ajal niku lak padha, Pak. Padha-padha rahasiane Gusti Allah. Iso dhisik teko jodone, iso dhisik teko ajale. Maka dalam dialog imajinatif, ajal itu cemburu karo jodoh. Semua orang berharap kapan datang jodohnya, tapi jarang orang yang berharap kapan datang ajalnya. Padahal ajal karo jodoh kuwi iso uga dhisik teko ajale. Jodoh ki ngiri, Mas. Kabeh wong direni karo si ajal. Kabeh wong kapan takon jodone teko kapan. Mosok ora ana sing ngarep-ngarep ajale kapan teko. Mbok setuwa ngene iki wis. Apa? Kapan ya aku mati? Ora ana. Pak siapa namanya? Pak Sofyan. Saya doakan mudah-mudahan Pak Sofyan panjang umur. Dadi wong sak donya mati Sofyan urip dhewe. I love you Pak Sofyan. Kok zizi lho ya. Aku zizi jadi. Nah, yang paling hari ini membuat kerukunan kita itu terkoyak biasanya apa? Bukan Bapak Ibu, ora rukune awake dhewe karo tangga teparo. Kadang-kadang apa? Rasa hasud gitu loh, sing wangel ning kampung. Kula niku sadar, Pak. Napa bedane wong urip ning kota karo ning desa? Lah urip ning kutha kuwi kudu kandel dompete. Lah urip ning desa kudu kandel kupinge. Lho wong desa iki tenan, Pak. Duwe dirasani, ora duwe dirasani. Nggih napa mboten, Bu? Lah kula pripun mensikapinya? Poso budhek, poso micek, poso bisu. Soale napa? Awake dhewe niku wong Jawa niku aneh. Sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean cang. Loh, saya niku pengen nih. Kita itu kalau hasud produktif itu loh, Pak. Kalau hasud sama orang tuh jangan menjatuhkan. Lah iso produktif, umpamane. Oh, tonggoku iso gawe omah. Aku hasud kena, tapi produktif. Aku tak sing tenanan nyambut gawe supaya iso gawe omah kaya tonggoku. Itu bagus. Tapi problemnya niku napa wong Jawa niku kaya awake dhewe niki. Lah hasud jatuhnya itu mohon maaf menjelekkan. Alah kayak iso bangun omah kaya Abdul Wahab paling ngutuyul. Elek teng mriku. Kudune kaya tanggoku iso tuku mobil, aku yo iso. Carane piye? Aku luwih mempeng anggene nyambut gawe. Awake dhewe lak mboten. Tanggane tuku omah, awake dhewe melu mlebu omah, rumah sakit. Tanggane tuku mobil, melu numpak mobil ambulan. Tanggane tuku tanah ngiri, melu tuku tanah kuburan. Maka kita diingatkan, al muslimu akhul muslim. La yadlimuhu wa la yaslimuhu. Ayo toh. Awake dhewe iki dulur, aja saling zalim. Awake dhewe kena ngiri, tapi yang kamu perlu ingat adalah strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Padha-padha dodolan anggur, kuwi usahane iso dicontoh, rezekine ra bakal iso dicontoh. Nggih napa mboten? Saniki kata sing melu-melu kaya kula ngaji ning lokalisasi kena, aku seneng, bukan saingan, malah tugasku luwih ringan. Tapi nggih nyuwun sewu.
Jangan kemudian omok banding-banding ke uripmu karo wong liya. Nggih napa mboten Bu? Kayak Gus Miftah ketok uripe penak banget. Kowe nyawang aku penak. Soalnya kowe ora ngrasake dodo kula katwa lara, tenggorokan kula gatel, ndas kula mumet. Kula niku nyawang raine Pak Abdul Wahab. Niki nyuwun sewu, ana loro. Dua bener, ada dua mukanya. Saya batin, iki bener sing raine loro atau bermuka dua? Aku yo ora mengerti. Tapi ini amal jariah Pak Wahab, nggih pengajian sing teko wong kathah. Muga-muga dadi dalane Pak Wahab mlebu surga. Dongake Pak Wahab mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Amin ya Allah. Pun kula janjian kali dokter setengah rolas. Kula ajeng infus karena saya besok harus bergerak ke Jawa Timur. Donga sareng-sareng, muga-muga niat kula panjenengan sami nglebur dosa kanthi halal bil halal, kasembadan dengan ucapan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun, marga masyarakat matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.